Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke materi kita akan menceritakan sedikit tentang kisahnya seorang sahabat yang mulia yang dijuluki Habrul Ummah, lautan ilmunya umat ini. Siapakah dia? Ada yang tahu jemaah? Kehidupan dia dari kecilnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din, ya Allah berikanlah dia pemahaman yang luas tentang agama ini. Siapakah dia? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau lahir ketika terjadi pemboikotan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diboikot dan menyendiri, maka disitulah lahirnya Ibnu Abbas, dan dia besar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai suatu saat ketika menginap di rumah Nabi. Karena Ibnu Abbas ini anaknya paman Nabi, maka dia sehari-harinya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sedang tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ke belakang dan mengambil air untuk diminum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak tahu siapa yang mengambil air ini. Kemudian ditanyakan kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendatangkan air minum ini? Ibnu Abbas. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menaruh simpati kepada Ibnu Abbas dan mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ajarkanlah, berikanlah kepada Ibnu Abbas ini pengetahuan ilmu yang sangat luas. Pengetahuan ilmu yang sangat luas, tidak terbatas, dan ajarilah dan berikanlah dia cara mentakwil. Dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terbukti bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika turun ayat Al-Qur'an, "Idza jaa nasrullahi wal fath", apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kota Mekah akan dibuka, Allah mengabarkan. Umar bin Khattab menanyakan kepada para sahabatnya, adakah yang tahu maksud ayat ini? Para sahabatnya menjawab, Allah akan memberikan kita pertolongan dan akan membuka kota Mekah. Ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, engkau tahukah maksud ayat ini? Wallahi, kata Ibnu Abbas, ini adalah pertanda bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Maka dibenarkan oleh Umar bin Khattab, inilah yang dimaksud ayat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak sampai di situ. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak berhenti belajarnya Ibnu Abbas ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sifat istiqomah dia terhadap ilmu luar biasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia tidak berhenti belajarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didatangi rumahnya Ubay bin Ka'ab, qori'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghafal Al-Qur'an. Ubay tidak mengetahui ada orang di luar rumahnya. Ternyata Ibnu Abbas semalaman tidur di pintu rumahnya Ubay bin Ka'ab dalam rangka apa? Menuntut ilmu. Kemudian Ubay keluar. Wahai anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau menunggu, nanti aku akan datangimu, kata Ubay. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan apa? Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangin. Bukan kita, bukan ilmu yang mendatangi kita, tapi kita yang mendatangi ilmu. Luar biasa. Ini adalah salah satu contoh bahwa istiqomah di atas jalan ilmu itu perlu. Tidak hanya di tempat kita, dimanapun kita mendapatkan ilmu, dimanapun kita mendapatkan kebaikan, kita datangi. Karena sesuatu yang kita tunggu tidak pasti.
Maka dimanapun kita mendapatkan kebaikan, dimanapun kita mendapatkan ilmu, maka di situ tempat kita untuk menjemputnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Ibnu Abbas dijuluki sebagai Habrul Ummah, lautan ilmu umat ini. Ketika salah seorang sahabat meriwayatkan bahwa di rumah beliau didatangi oleh kumpulan manusia seperti pasar ramainya, ngantri depan pintu rumahnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam rangka apa? Menuntut ilmu. Sampai orang yang paling belakang tuh nggak bisa masuk. Ternyata mereka itu datang dari segala penjuru negeri untuk menuntut ilmu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan kepada mereka semua, "Man yurid ayata'allamul fiqh fayadkhul." Siapa yang ingin belajar ilmu fikih silakan masuk. Masuk sekumpulan manusia. Setelah selesai belajar keluar. Wa man yurid ayata'allam ilmul Quran falyadkhul. Siapa yang ingin belajar ilmu Quran silakan masuk, dan begitu pun. Luar biasa menjadi lautan ilmu umat ini karena istiqomah di atas jalan ilmu. Maka ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa ilmu itu tidak cukup kita duduk dan menunggu, tapi kita datangin ilmu. Di mana kita mendapatkan kebaikan, di situ kita harus belajar. Di situ kita harus mendapatkan kebaikan dengan niat merubah diri kita, mengangkat kebodohan dalam diri kita. Maka ini jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu contoh kita untuk senantiasa istiqomah di atas jalan ilmu. Bukan hanya sekedar kita menuntut ilmu, kemudian kita mendengarkan 1-2 ayat, tidak. Ilmu itu luas jemaah yang dimuliakan Allah. Yang tidak kita pahami di sini mungkin kita akan pahami di tempat lain. Ya, seperti itulah ilmu.